Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Nah, tadi pagi siapa yang bangun untuk sholat subuh? Saya. Siapa yang biasanya setiap sore ngaji di TPQ? Saya, Bu, saya. Sudah tahap apa? Di Iqra apa di Al-Quran? Al-Quran, Bu. Berarti sudah pintar dong. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai tajwid. Tahu nggak tajwid itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Dan buku mempelajari tajwid itu fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu harus tahu ilmu tajwidnya. Dan kita harus mempelajari ilmu tajwid itu dengan benar untuk membaca Al-Quran dengan fasih. Baik, Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tahu nggak hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu seperti apa? Tidak tahu, Bu. Belum diajarin. Sudah tahu belum nun sukun itu seperti apa? Sudah. Nah, seperti yang di BPT itu ya. Ya, Bu. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka bacaannya ada 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan juga ikhfa. Apa tadi bisa disebutkan? Idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke, bagus. Langsung saja ya, yang pertama yaitu idhar. Idhar secara bahasa itu jelas atau terang. Jadi bacanya saat ada hukum idhar, saat ada bacaan idhar itu harus jelas. Nah, menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Apa tadi bisa dibaca? Hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Ya, jadi idhar itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain, itu bacanya harus jelas tanpa mendengung. Nah, contohnya jika nun sukun bertemu salah satu huruf idhar tadi ialah waman aroda, itu harus jelas waman aroda, tidak boleh waman aroda atau waman aroda, itu tidak boleh, harus waman aroda. Ayo diulangi lagi, Waman aroda. terus inhum illa, Inhum illa man hamalna. man hamalna. Nah, selanjutnya ini tanwin itu disebut berharakat apa? Tanwin, Bu. Kalau yang di atas itu namanya apa? Fathah. Jadi kalau fathahnya double itu namanya fathah tanwin. Win. Nah, ketika ada fathah tanwin bertemu dari salah satu huruf 6 tadi, hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain, itu bacanya juga harus jelas. Contohnya ihsanan, ihsanan iman. Ayo lagi. Ihsanan iman. Selanjutnya, kalau yang di atas tadi fathah tanwin, kalau yang di bawah namanya Kasroh tanwin. ya, benar sekali. Fathah kasroh tanwin. Nah, contohnya ini yang bawah sendiri, min adzabin ghalidin. Ayo dibaca, diikuti. Min adabin ghalidin. Ini ya, jadi ini ada
kasrah tanwin bertemu dengan ghain. Selanjutnya, nah yang mungkin itu namanya apa? Harokat apa? Domah, Bu. Kalau gambarnya seperti itu berarti harokatnya Domah tain. domah tanwin. Ya, Bu. Domah tanwin. Domah tanwin ini apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham tadi, itu juga bacanya jelas. Contohnya, qaumun akharuna. Ayo dibaca. Qaumun akharuna. Ya, itu ketika ada domah tanwin bertemu dengan hamzah. Apa tadi? Domah tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, selanjutnya yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai idgham. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai idgham. Nah, idgham sendiri secara bahasa itu artinya memasukkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah idgham berarti memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tasydid. Idgham dalam buku ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi ketika membaca idgham itu kita seakan-akan memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf sesudahnya, seakan-akan ada tasydid itu. Terus idgham ini juga ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa tadi idgham ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham Bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke. Nah, yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Apa sih idgham bi gunnah itu? Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan mendengung. Bi gunnah dengan mendengung. Nah, kemudian menurut ilmu tajwid, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf empat, yaitu ya, nun, mim, dan waw yang biasa disingkat menjadi yanmu. Apa tadi hurufnya? Ya, nun, mim, dan wawu, Bu. Ya, biasanya disingkat menjadi apa? Yanmu. Oke. Nah, cara memasukkannya yaitu suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan dua harokat sehingga suara nun atau tanwin itu hilang. Nah, langsung ke contohnya. Nah, ini ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari idgham bi gunnah. Contohnya itu limay yasha'u. Jadi harus mendengung limay yasha'u. Ayo dibaca. Liman yasha'u. Nah, itu karena apa? Karena ada nun sukun bertemu dengan ya. Yaitu salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Jadi bacanya harus mendengung. Terus an-nuhlika. Ayo ditirukan. An-nuhlika. Selanjutnya adalah itu tanwin, fathah tanwin. Ketika ada fathah tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bi gunnah, itu bacanya juga harus didengungkan. Contohnya jaza'au wa masyiron. Ayo dibaca, anak. Jaza'au wa masiron. Nah, ini ada huruf apa? Ini ada fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Wawu. Oke, selanjutnya adalah kasrah tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari idgham bi gunnah. Contohnya yauma idzi yawaddu. Ayo dibaca. Yauma idi yawaddu. Nah, ini contoh dari ketika ada domah tanwin bertemu salah satu huruf dari idgham bi gunnah. Kita baca yang bawah sendiri ya. Yang bertemu dengan huruf mim. Jannatum min nakhilin. Ayo dibaca. Jannatum min nakhilin. Nah, mana yang domah tanwin bertemu dengan mim? Yang ini atau bukan? Ya, yang itu, Bu. Salah. Yang ini. Oh iya. Ya. Lupa, Bu. Nanti dipelajari lagi.
Nanti tanyakan kalau ada yang nggak bisa. Yang kedua, tadi setelah idgham bil gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bil gunnah tadi memasukkan dengan mendengung, kalau idgham bila gunnah itu memasukkan dengan tidak mendengung. Perbedaannya apa? Ada la itu kalau dalam bahasa Arab artinya tidak. Berarti ingat-ingat kalau ada la itu berarti tidak mendengung. Kemudian menurut ilmu tajwid apa sih idgham bila gunnah itu? Idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Maka cara membacanya adalah dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa mendengung. Jadi bacanya tanpa mendengung. Nah ini contohnya ketika ada nun sukun bertemu salah satu dari huruf idgham bila gunnah. Walakin la tafqahuna, seperti itu. Jadi tidak boleh walakin la tafqahuna, tidak boleh situ. Harus walakin la tafqahuna, seperti itu. Terus yang bawah itu min rabbikum, dibaca yang bawah itu Mir rabbikum. Oke. Nah, ini contoh ketika ada fathah tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bila gunnah. Contohnya malakar rasulan, langsung. Ini ketika ada kasrah tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bila gunnah. Terus ini juga ada ketika ada dhammah tanwin bertemu salah satu dari huruf idgham bila gunnah. Selanjutnya iklab. Jadi kita tadi udah belajar apa saja? Idhar sama idgham, Bu. Idhar tadi artinya apa? Jelas. Kalau idgham, Memasukkan. huruf idhar ada berapa? Ada 5. Ada berapa? Kita lihat lagi ya. Huruf idhar itu ada 6. yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain dan ghain. Ingat-ingat ya. Ya, Nanti Bu. ditanya kapan-kapan. Iya. Bentar. Terus siapa yang ingat tadi? Idgham bi gunnah artinya apa? Memasukkan dengan mendengung, Bu. Kalau idgham bila gunnah. Memasukkan tanpa mendengung. Oke, ya sekarang kita belajar mengenai iklab. Iklab secara bahasa itu artinya menukar atau membalik. Nah, sedangkan menurut ilmu tajwid, iklab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf dan iklab. Jadi iklab itu hanya mempunyai satu huruf, yaitu ba. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan menukar bunyi nun sukun atau tanwin dengan huruf mim mati disertai dengan dengung. Jadi huruf dari iklab itu hanya ada satu, apa? Sebutkan. Ba. Oke, ba. Nah, contoh dari huruf iklab itu, contoh dari bacaan iklab itu gimana sih? Nah, ini contoh dari bacaan iklab. Bacanya gini. Mim ba'di. Nah, itu nggak boleh dibaca mim ba'di atau mim ba'di, itu nggak boleh. Harus mim ba'di gitu ya. Ayo dibaca bersama-sama. Mim ba'di. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari kasrah tanwin ketika bertemu dengan huruf dari iklab. Khabiran basiran. Ayo dibaca. Khabiran basiran. Oke. Nah, selanjutnya ini ada ikhfa.
Ikhfa itu secara bahasa artinya apa sih? Secara bahasa ikhfa itu berarti sama. Nah, menurut ilmu tajwid, ikhfa itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 5 huruf hijaiyah. Jadi ikhfa ini banyak sekali hurufnya, ada 15. Ya, ada mungkin bisa dibaca ini huruf apa saja? Ta, sa, jim, dal, zal, Ro, za, zen, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Siapa yang tahu? Huruf 15 itu ada singkatannya loh. Siapa yang tahu? Itu singkatannya apa? Nggak tahu, Bu. Singkatannya itu Sif basana kerja dan saksun bersama Untuk iban sifri tukat lima. Nanti kapan-kapan saya tuliskan ya. Nah, hurufnya ada 15. Kemudian pokoknya selain huruf dari idhar haki, selain huruf dari idgham bil gunnah, selain dari huruf idgham bila gunnah, huruf iklab itu masuk ke dalam ini bacaan ikhfa ini. Pokoknya semua huruf itu milik ikhfa ini. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu sama antara idhar dan idgham. Jadi cara bacanya itu sama. Ini contohnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Ini kita baca yang ini aja. Kada yudilluna. Ayo dibaca. Kada la yudilluna. Nah, ini contohnya ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yaitu ka. Dibacanya tidak boleh in kadalayu billuna, tapi harus sama-sama. Iya kadalayu billuna. Oke, seperti itu. Nah, ini ketika ada ini contohnya ketika ada fathah tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Siapa yang mau baca? Saya, Bu, saya. Ayo baca ini saja. Khalifatun qalu. Ini Oh, nggak kelihatan, Bu. Khalifatan qalu. Ya, bagus, itu sudah bagus. Nah, ini ketika kasrah tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Kita baca yang ini, ayo baca bersama-sama. Salah sami akil sinina. Oke, seperti itu. Langsung saja ini yang lemah tanwin. Kita baca yang bertemu dengan sya. Alamun syadidun. Ya, seperti itu cara bacanya ya, harus samar. Oke, tadi kita sudah belajar kita sudah belajar mengenai apa? Hukum nun mati dan Tanwin. hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa? 4, Bu. Apa saja sebutkan? Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya. Kalau idhar tadi artinya apa? Jelas. Idgham. Memasukkan. Kalau ikhlas, Mengganti. ya bisa mengganti, bisa membalikan. Terus ikhfa. Samar-samar, Bu. Ya. Terus hurufnya idhar itu ada berapa? Ada 6. Apa saja kita sebutkan bersama-sama? Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Terus kemudian idgham itu ada berapa? Ada 2, Bu. Apa saja? Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada berapa? Ada 4. Apa saja kita sebutkan bersama-sama? Ya, nun, mim, wawu. Kemudian huruf idgham bila gunnah ada 2, apa saja? Lam dan ro, Bu. Kemudian iklab hanya 1, apa? Ba. Oke, pintar sekali. Kalau ikhfa hurufnya selain dari huruf dari Bacaan tadi. ya, sip, pintar. Terus kemudian nih. Nah,
Nah, ini siapa yang mau jawab satu soal saja nanti dapat nilai 100. Siapa yang mau jawab? Sebutkan. Saya, Bu, saya. Baca saja. Saya Mana? di ayat 2, Bu. Dibaca ayo. Wujuhu yauma idzin khosyah. Yang mana bacanya? Dhamma tanwin bertemu dengan ya, Bu. Bacaan apa? Bacaan idgham bil gunnah. Terus ada lagi nggak bacanya? Ada. Apa? Asrah tanwin bertemu kho. Oke, pintar sekali. Nilai 100 buatnya. Oke. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.